Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami, dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kita di hari ini. 2 warga Kabupaten Intan Jaya dikabarkan hilang. Cuaca buruk, puluhan kapal kargo tidak bisa berangkat. Mengurus SIM, warga serbu kantor Polres Merauke. Kepolisian Resort Merauke resmi membuka kembali pelayanan surat izin mengemudi untuk masyarakat umum. Hari pertama pelaksanaan pelayanan, warga yang datang untuk mengurus SIM membludak. Ratusan warga ini mengantri untuk dapat dilayani dalam mengurus SIM. Polisi tentunya menerapkan protokol kesehatan bagi seluruh warga yang datang ke kantor polisi, mulai dari pemeriksaan suhu tubuh, cuci tangan, dan tentunya wajib memakai masker. Aparat juga membatasi pengurusan SIM hanya 50 warga setiap harinya agar warga dapat melakukan jaga jarak fisik. Yuni, salah satu warga yang datang mengurus SIM, mengaku datang lebih awal karena dirinya mengantisipasi adanya antrian panjang. Ke sini berangkat apa ini, Bu? Mau perpanjang SIM. Oh gitu, memang SIM-nya udah mati? Bulan ini mati. Oh, bulan ini mati. Nah, Ibu tahu bahwa pelayanan hari ini mulai dibuka dari mana, Ibu? Coba datang aja sih, Pak. Oh gitu. Ya, untuk pelayanannya sih mungkin kalau tetap menjalankan protokol sih ya, karena lagi wabah kan. Terus, ya hari ini sudah bagus sih. Sudah bagus ya? Sudah bagus sekali harapannya semoga aja dengan kayak gini, penularannya juga nggak, maksudnya di sini nggak ada untuk penularannya gitu. Oh gitu. Karena udah diterapkan di sini kan, physical distancing dan segala macamnya. Kabupaten Merauke menjadi kabupaten dengan tingkat kesembuhan pasien positif COVID-19 tertinggi mencapai 90%. Data per 10 Juni, pasien positif di Kabupaten Merauke tersisa 1 pasien yang dirawat, sementara 14 pasien lainnya sudah dinyatakan sembuh. Penerapan protokol kesehatan yang disiplin oleh warga Merauke menjadi kunci penyebaran COVID-19 di Merauke dapat ditekan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Tapi sebelumnya teman-teman pakai baju APD dulu. APD sebelah sana. Ada ruangan bersihnya. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Merauke kini tak perlu lagi mengirim sampel COVID-19 ke Laboratorium Kesehatan Daerah Papua di Kota Jayapura. Untuk memangkas waktu pemeriksaan pasien COVID-19, saat ini RSUD Merauke memiliki mesin tes cepat molekuler atau TCM. Pemda Merauke sengaja mendatangkan mesin TCM ini agar tidak menunggu hingga berminggu-minggu untuk mengetahui hasil pasien positif COVID-19. Dengan menggunakan mesin TCM ini, hanya perlu waktu 45 menit untuk mengetahui seseorang terpapar COVID-19 atau tidak. Menurut Direktur RSUD Merauke, Dr. Yeni Mahuse, alat ini merupakan alat tes yang tercanggih dan dapat bekerja secara cepat. Melakukan pemeriksaan cuma bisa 16 sampel. Jadi 16 sampel itu satu kali alat itu dipakai untuk 4 orang pasien. 4 orang pasien maksimal satu hari 16 pasien bisa kita periksa. Jadi untuk mengurangi pemakaian yang terus-menerus, mungkin kita lakukan pemeriksaan rapid test dulu. Jadi sampel yang rapid test itu yang reaktif baru dilakukan pemeriksaan TCM ini. Yeni menambahkan meski cepat mendeteksi COVID-19, alat TCM ini hanya mampu memeriksa 16 sampel setiap harinya. Bupati Merauke hadir langsung dalam peluncuran perdana alat tes cepat molekuler di RSUD Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.
Setelah ditutup karena fokus menangani pasien COVID-19, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Merauke akan kembali dibuka untuk pelayanan masyarakat umum. Menurut Direktur RSUD Merauke, Dr. Yeni Mahuse, sudah 3 bulan terakhir, RSUD Merauke fokus pada penanganan pasien COVID-19. Dan sesuai rencana dalam pekan depan, akan membuka pelayanan umum, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Tidak bisa terus melayani pasien COVID. Jadi kita akan barengi dengan pemeriksaan pasien pelayanan umum. Hanya saja untuk mengikuti aturan dari pemerintah dengan new normal atau kehidupan yang baru ini, kehidupan normal yang baru, itu ada langkah-langkah yang sudah kita bicarakan juga bersama. Yang pertama, untuk awal bulan Juli itu kami akan membuka dulu pelayanan polispesialis. Ya, awal Juli kami buka pelayanan polispesialis dan jadwalnya nanti akan kami sosialisasi kepada masyarakat supaya masyarakat pengguna layanan di RSUD Merauke bisa mendapatkan berita yang kami akan sampaikan. Ya, rencananya kami buka pelayanan tidak setiap hari untuk dokter spesialis. Jadi nanti akan dibagi, kemudian peraturannya tetap mengikuti protokol kesehatan. 1 hari mungkin contohnya pasien penyakit dalam dengan rawat inap mungkin untuk awal bulan belum bisa kami buka karena kami masih melayani pasien rawat inap yang COVID karena ruangan sangat terbatas, dan untuk pasien yang datang nanti rawat jalan tetap di depan dilakukan screening. Jadi semua yang masuk ke rumah sakit ini tanpa terkecuali petugas maupun masyarakat umum harus melewati pos screening. Meski membuka pelayanan umum, namun khusus pasien umum yang akan dirawat inap akan dirujuk ke rumah sakit lain karena RSUD Merauke masih belum siap merawat pasien inap. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Kabupaten Mimika, Satgas COVID-19 Kabupaten Mimika terus melakukan rapid test massal. Hari kedua tes cepat COVID-19 massal yang digelar di 3 lokasi ini, terlihat masih banyak warga yang datang tidak menggunakan masker. Sehingga aparat langsung menegur warga agar selalu memakai masker dalam beraktivitas. Wakil Bupati Mimika Johannes Retop mengatakan rapid test yang dilakukan secara massal merupakan salah satu bukti keseriusan Pemda Mimika dalam menangani penyebaran virus COVID-19. Makanya di pasar tadi hari ini kita lakukan rapid. Ada 3 titik yang kita pasang, di pasar sentral ada 3 titik, di Gorong-Gorong sama di Swadaya. Pasar Lama. Kita melakukan rapid selama beberapa hari. Kita mau uji nih ya. Sekarang ini kita mau lakukan uji. Kira-kira nanti tren kita ini bagaimana nih? Karena sekarang kan tren kita ini kan sudah meluas. Nah, kita mau tahu apakah kita sudah tidak tahu lagi klasternya mana sekarang ini di Mimika. Jadi kita sekarang masal aja, kita lihat. Kalau dia memang terbiasa, itu sudah kita lihat di pasar misalnya. Kita tren kita bisa dapat 1.000 orang. Dan ternyata hanya 2 yang negatif. Ya, 2 yang positif, ya berarti tren kita jadi cukup baik. Tapi kalau misalnya kita bisa mengarah ke kehidupan normal, tapi kalau misalnya dia ternyata dari situ kita dapat 30% saja, kita belum bisa. Tes cepat ini akan dilakukan Satgas COVID-19 Mimika selama sepekan dengan target seluruh warga yang ada di zona merah. Pasar Sentral, Pasar Lama, dan Gorong-Gorong dapat terdeteksi dengan cepat. Wakil Bupati meminta warga menerapkan protokol kesehatan yang ketat sehingga penyebaran COVID-19 di Kabupaten Mimika dapat ditekan. Data per 10 Juni jumlah pasien positif COVID-19 di Mimika sebanyak 304.
PDP 10, ODP 803. Sedangkan pasien sembuh sebanyak 136 dan meninggal 5 orang. Dari Mimika, Papua, Igo Batmomolin melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambi.